Koalisi Indonesia Maju telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Pasangan ini secara resmi telah mendaftar di kantor KPU pada hari terakhir yaitu 25 Oktober 2023. Sosok Gibran Rakabuming Raka dibicarakan di sosial media terkait dengan dinasti politik hingga rekam jejaknya dalam memimpin. Lalu apa yang meyakinkan Prabowo untuk memilih Gibran sebagai cawapresnya? Halo Mas Wangi. Halo Mbak Tiffany. Mas Wangi, ini nih lagi lumayan cukup ramai terkait dengan Gibran yang pada akhirnya menjadi cawapres dari Prabowo. Mas, apakah Gibran ini sendiri bisa menarik suara anak muda? Iya, memang salah satu keputusan setahu saya mengambil Gibran itu adalah karena tiga faktor utama sih menurut saya. Pertama adalah faktor variabel Pak Jokowinya, karena ini ada dengan irisan kekuasaan. Yang kedua adalah faktor anak mudanya, milenialnya. Ini menjadi juga penting. Dan yang ketiga adalah faktor bagaimana Pak Jokowi memahami ini sangat dibutuhkan untuk mengamankan kekuasaan beliau ke depan gitu. Jadi ini menjadi penting untuk mereka putuskan kenapa mengambil Gibran. Kalau dari segi elektabilitas kan Gibran juga nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Kemudian faktor-faktor NU-nya juga dekat dengan ormas Islam juga tidak sebetulnya. Nah ini yang menjadi penting kenapa Gibran diambil, karena ada irisan kekuasaan, irisan yang disebut dengan dinasti politik. Dan per hari ini kita mencermati tingkat kepercayaan Pak Prabowo untuk menang itu tinggi, Mbak Tiffany. Kalau berpasangan dengan Gibran, boleh jadi karena pertimbangan ini tentu sudah diukur oleh dua karakter ya. Pertama adalah beliau sudah dianggap mampu memitigasi, memainten untuk memblok isu yang mendowngrade Gibran. Dengan dua konteks diksi perasa dinasti politik, nepotisme, dan abuse of power. Dan mereka sampai sekarang masih percaya diri loh Mbak, masih pede bahwa isu dinasti politik itu adalah isu elit. Buktinya Gibran bisa terpilih di Solo, artinya diserahkan ke rakyat, rakyat pilih. Berarti kan nggak ada beban, nggak ada masalah ini. Isu ini nggak ngefek. Bobby juga tahu orang bahwa dia adalah menantunya presiden, dia maju dan diserahkan ke rakyat terpilih. Dan kelihatan juga Presiden Jokowi sebenarnya dari dulu inkonsistensinya presiden ini memang kelihatan dari dulu. Saya juga susah memegang pembicaraan dia itu kan kebalikan. Dan model kekuasaan Jawa memang nggak bisa terus terang kan gitu. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Seberapa besar nih Mas Gibran bisa memenangkan atau Jokowi effect itu sendiri di dalam diri Mas Gibran itu bisa memenangkan Prabowo dan juga Gibran nih Mas? Ya sebenarnya sampai sejauh ini per hari ini yang saya cermati itu yang ada baru kemenangan kans peluang dari Jokowi effect-nya, bukan dari Gibran-nya. Nah seberapa besar kans peluang mereka untuk menang tentu ditandai oleh 3 faktor. Variabel pertama adalah kemampuan mereka memitigasi isu ini, sentimen ini. Apakah akan redup atau akan terang? Atau akan dipelihara oleh lawan-lawan politik juga kan? Punya kepentingan. Tentu saja ceruk segmen pemilih yang akan mereka ambil adalah anak muda. Kalau mereka bisa meyakinkan pemilih muda bahwa anak muda betul representasinya adalah Gibran, tentu dia harus membuat alasan kenapa harus milih Gibran. Tentu akan dilihat dengan cara kata-katanya, pengalamannya, jam terbangnya, kompetensinya. Jadi orang udah mulai bergeser memilih Gibran bukan atas pertimbangan Pak Jokowinya, tapi betul-betul karena kematangan Gibrannya. Nah yang ketiga adalah tentu saja akan melihat lumbung-lumbung elektoral bahwa Jawa Tengah itu bisa nggak dikuasai. Kalau nanti Jawa Tengah juga tidak bisa, tetap Ganjar Mahfud menang, makin sulit. Karena Jawa Timur itu sudah dikuasai, nanti kaki-kakinya Caimin ada di sana, PKB-nya, kemudian ada Mahfud dengan P3-nya.
Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Di tengah ribuan pendukung yang memadati Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta pada Rabu pagi, calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan bangga pilihannya atas calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Di stadion indoor tersebut, Erlangga menjadi perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju. Ia menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing partai koalisi pendukung. Dalam rangkaian deklarasi tersebut, Prabowo juga menyampaikan pidato yang berisi visi misi Indonesia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan kurang gizi. Dan ia juga berharap anak-anak bisa tumbuh dengan gembira dan cerdas. Melanjutkan pidato Prabowo, Gibran juga memberikan pidato yang memuat bocoran program unggulan, diantaranya dana abadi pesantren, kredit startup milenial, Kartu Indonesia Sehat lanjut usia, dan ada beberapa lagi program unggulannya. Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Sheryl Tanzil, Ketua DPP PSI, menggambarkan sosok Gibran yang memiliki political will yang besar dan memiliki DNA PSI, yaitu anti korupsi. Namun apakah program dari Gibran ini bisa mewakili suara anak-anak muda? Bahwa ada keterwakilan dari sisi usia itu bisa jadi ya, tapi yang perlu kita kritisi lebih lanjut apakah benar Gibran kemudian membawa atau mengusung ide-ide progresif, tujuan-tujuan progresif yang orang muda memang inginkan, atau apakah beliau tetap melanjutkan misalnya ya business as usual saja atau tidak memiliki agenda spesifik yang berhubungan sama orang muda. Karena kalau kita andaikan, ujung-ujungnya kan ini tentang agenda orang mudanya dibawa atau tidak gitu ya. Asumsinya probabilitasnya akan lebih tinggi kalau yang membawa itu orang muda juga, itu asumsi. Tapi seperti yang kita lihat dalam konteks politik Amerika Serikat, misalnya sempat ada Bernie Sanders gitu ya dari Partai Demokrat yang sangat senior secara usia, tapi Bernie Sanders sangat memiliki agenda yang super progresif dan mewakili banyak orang muda. Jadi orang muda di Amerika pada saat itu sangat-sangat mendukung Bernie Sanders yang agendanya juga orang muda. Sehingga di titik ini masih terlalu awal untuk kita memutuskan apakah Gibran mewakili kepentingan orang muda atau tidak. Karena kita harus bandingkan secara substantif apakah di antara tiga capres-cawapres ini yang mana yang benar-benar mendorong isu-isu yang diinginkan oleh orang muda. Tempo bertemu langsung dengan anak-anak muda dan juga bertanya mengenai program apa saja yang diharapkan oleh mereka. Kalau Mas Gibran jelas lah, kita udah banyak jalur yang dibuka sama Pak Jokowi di 2014 dan 2019. Kita percaya bahwa Mas Gibran penyambung dari Pak Jokowi, di mana Mas Gibran juga merepresentasikan kami anak-anak muda, millennials dan Gen Z. Mas Gibran tahu betul bagaimana anak-anak muda seharusnya dikelola. Pokoknya bisa bertanggung jawab ya, soalnya kan banyak yang bilangnya bertanggung jawab tapi kayak kurang. Pengen ada pergerakan-pergerakan di Indonesia yang mungkin ke arah yang lebih fresh, yang lebih segar, yang lebih kekinian gitu, yang bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih baik. Dan Mas Gibran ini juga mendukung kuat atas yang sudah sifat-sifat ataupun segala macam intelektual yang sudah dimiliki Pak Prabowo. Meskipun beberapa anak muda yang ditanyai sudah mengonfirmasi kehadiran Gibran yang bisa mewakili harapan-harapan mereka sebagai anak muda, Anita Firseli atau biasa dipanggil Afu, founder Think Policy menerangkan bahwa keterwakilan anak muda melalui terpilihnya Gibran sebagai cawapres belum tentu membuka peluang orang muda untuk mendapat kesempatan yang sama. Jadi dalam konteks keterwakilan orang muda, sebenarnya litmus tesnya kan adalah apakah orang muda manapun, orang muda biasa yang tidak punya akses relasi ke kekuasaan atau tidak punya akses sumber daya dalam bentuk finansial yang sangat besar,
itu juga bisa terlibat dalam proses politik gitu kan. Demokrasinya berhasil benar-benar melibatkan orang muda kalau entah siapa orang yang lahir di mana gitu tiba-tiba juga punya kesempatan kalau mereka bekerja keras, mendapat edukasi yang sesuai, kemudian berjuang gitu ya untuk bisa sampai ke titik tersebut gitu. Nah, dalam konteks ini kan timing dari keputusan yang dikeluarkan MK ini terlalu coincidence gitu ya, terlalu coincide dengan proses pemilu dan jadinya seolah-olah diubah hanya untuk mengakomodasi satu pihak spesifik. Di titik ini bisa jadi prosesnya tidak sebaik yang diharapkan gitu. Artinya ada potensi konflik kepentingan dan sebagainya gitu yang pada akhirnya juga tidak kemudian serta-merta membuka kesempatan untuk politisi muda yang memang sudah melalui proses kaderisasi atau rekrutmen partai yang jauh lebih panjang gitu ya, yang memang sudah punya pengalaman mumpuni di bidangnya. Gibran Rakabuming Raka, apakah benar-benar bisa mewakili suara anak muda dan menjadi pilihan untuk pemimpin di masa yang akan datang? Bagaimana menurutmu? Apakah Gibran Rakabuming Raka layak? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Ini hanya di toptempo.co.